Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha, kelas 9A, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, pada pertemuan kali ini kembali pada pelajaran seni budaya bersama dengan Bapak. Nah, dalam materi pembelajaran dasar pemeranan teater. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.1 memahami konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah pementasan drama musikal dan atau operet. Kemudian 4.1 memeragakan adegan drama musikal dan atau operet sesuai konsep, teknik dan prosedur seni peran. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi konsep, teknik dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah pementasan drama musikal dan atau operet dari berbagai media dan sumber belajar. Baik anak-anak, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah konsep yang harus kalian ketahui adalah teknik olah tubuh. Pemeran sebagai elemen penting dalam sebuah pementasan seharusnya dapat menguasai tubuh, emosi, dan intelektualnya. Penguasaan tubuh sangat erat dengan olah tubuh, yaitu bagaimana cara mendayagunakan organ tubuh untuk mencapai kekuatan, kelenturan, ketahanan, dan keterampilan tubuh, sehingga mampu menciptakan setiap gerak yang dibutuhkan dalam pementasan. Olah tubuh bagi seorang pemeran sama halnya seperti seorang seniman keramik menyiapkan adonan tanah liat yang diaduk-aduk, diremas, dan digiling sebelum membentuk keramik yang diinginkan. Latihan olah tubuh akan membuat pemeran sadar bahwa tubuh dan gerakan yang dilakukan tidak saling terjadi pertentangan. Ia akan dapat merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya akan menjalankan fungsi aktif dalam menempuh ruang. Latihan olah tubuh ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu peregangan atau pemanasan atau warm up, yaitu serial dari gerakan tubuh dimaksudkan untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot dengan progresif atau bertahap. Kemudian olah tubuh inti, yaitu serial pokok dari gerakan yang akan dilatih sesuai dengan tujuan. Kemudian pendinginan atau peredaan atau warm down, yaitu serial pendek gerakan latihan yang bertujuan untuk mempertahankan penambahan sirkulasi yang ringan dan menggunakan kehangatan tubuh dan memberi kesempatan otot-otot untuk mengambil manfaat dari latihan. Teknik olah tubuh yang selanjutnya yaitu latihan pemanasan atau peregangan atau pemanasan atau warming up, yaitu serial dari gerakan tubuh dimaksudkan untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot dengan progresif atau bertahap. Latihan leher, latihan jari dan pergelangan tangan, latihan siku, latihan bahu, latihan tubuh, latihan tungkai kaki dan punggung, latihan pergelangan kaki. Yang kedua, latihan inti. Olah tubuh inti yaitu serial pokok dari gerakan yang akan dilatih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tulang belakang seorang pemeran mempunyai kedudukan yang sangat penting karena pose tubuh yang diciptakan oleh pemeran tergantung dari kelenturan tulang belakangnya. Rangkaian latihan ini akan difokuskan pada latihan kelenturan tulang belakang, yaitu cembung, cekung, dan datar tulang belakang, menggulung dan melepas ayunan bandul tubuh atas. Yang selanjutnya pendinginan. Rangkaian latihan ini terdiri dari A. Berdiri tegak, kaki dibuka kurang lebih 60 cm, badan condong ke kiri, kaki kanan lurus dan kaki kiri agak ditekuk ke bawah. Tangan kanan lurus ke atas di samping kepala dan tangan kiri ditempelkan pada paha kaki kiri. Tahan sampai 8 hitungan.
B. Posisi berdiri masih sama, tetapi badan tegak di tengah dan kedua lengan direntangkan kiri dan kanan lurus bahu. Kaki agak ditekuk ke bawah dan dilakukan gerakan mengeper ke atas dan ke bawah. Lakukan selama 8 hitungan. C. Posisi berdiri masih sama, kedua tangan lurus ke atas, kepala, dan condongkan badan ke kiri. Tahan sampai 8 hitungan. Ganti badan. Kemudian posisi berdiri masih sama, langkahkan kaki ke kanan ke belakang. Lutut kanan ditekuk serong kanan, kaki kiri bertumpu pada tumit, badan condong ke depan, kedua telapak tangan menempel di atas kedua paha, dan ayunkan ke bawah sampai 8 hitungan. Ganti dengan kaki kiri ke belakang dengan hitungan yang sama. Kemudian yang selanjutnya posisi berdiri masih sama, tangan di samping badan, mulai tangan diangkat lurus ke atas, kepala sambil menghirup napas dalam 4 hitungan, dan menurunkan tangan sambil menghembuskan napas dalam 4 hitungan. Lakukan gerakan ini 4 kali, dan gerakan yang terakhir dibarengi dengan menutup kaki. Yang selanjutnya setelah olah tubuh, kita masuk ke olah vokal atau suara. Suara adalah unsur yang sangat penting dalam berteater. Vokal yang baik dapat mengekspresikan karakter tokoh yang dimainkan. Jenis suara setiap orang berbeda-beda, tetapi di dalam teater dituntut untuk bisa menirukan suara sesuai tokoh yang diperankan. Di dalam teater dikenal dua istilah, yaitu suara dan bunyi. Pada dasarnya, suara dan bunyi adalah sama, namun di konvensi pementasan teater keduanya dibedakan. Suara merupakan produk manusia untuk membentuk kata-kata, sedangkan bunyi merupakan produk benda-benda. Persiapan latihan vokal. Pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Proses menghirup udara ini disebut inspirasi, dan proses menghembuskan udara ini disebut ekspirasi. Fungsi dari pernapasan ini secara fisiologi adalah mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk pembakaran serta mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi dari sisa pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Di dalam pementasan teater, pernapasan ini berhubungan dengan produksi suara. Pernapasan sendiri dibagi atas 3 bagian, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Yang selanjutnya teknik olah vokal. Berbisik. Latihan ini mengutamakan kontraksi otot-otot bibir, otot-otot wajah, dan otot-otot rahang. Salah satu latihan yang bisa dilakukan adalah melafalkan huruf vokal seperti A, I, U, E, O tanpa mengeluarkan suara bergumam atau bersenandung. Yang selanjutnya artikulasi. Latihan bunyi suara nasal. 1. Tarik napas dan hembuskan sambil melafalkan huruf M, N, Y, dan eng. Lakukan latihan melafalkan huruf tersebut sambil menemukan cara mengucapkan yang benar. Kemudian yang selanjutnya latihan bunyi suara peral. 1. Tarik napas dan hembuskan sambil melafalkan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Terputus-putus, lakukan 8 kali latihan. Yang kedua, tarik napas dan hembuskan sambil melafalkan huruf vokal dengan cara menyambung, lakukan 8 kali latihan. Yang ketiga, tarik napas dan hembuskan sambil melafalkan huruf diftong, au, ia, ai, ua, dan lain-lain. Lakukan 8 kali latihan. Yang keempat, tarik napas dan hembuskan sambil melafalkan huruf konsonan B, C, D, F, G, dan seterusnya. Lakukan 8 kali latihan. Yang kelima, tarik napas dan hembuskan sambil melafalkan huruf G, K, T, B sebanyak 8 kali latihan. Yang selanjutnya latihan diksi. A. Latihan membedakan huruf P dan B, T dengan D, dan K dengan G.
Yang B, latihan membedakan huruf P, B, T, D, K, dan G dengan cara mengombinasikan. C, latihan ini dilakukan dengan cara menggabungkan huruf-huruf tersebut di atas dengan huruf vokal. Misalnya, pa dengan ba, atau ta dengan da, ki dengan gi, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah intonasi. A, jeda atau pemenggalan kalimat. 1. Susunlah kalimat pendek dan ucapkan, misalnya, berapa lama saya harus menunggu. 2. Ucapkan kalimat tersebut, tapi gunakan jeda di antara kata lama dan saya. 3. Susunlah kalimat pendek lainnya dan gunakan sebagai latihan jeda. Yang B, tempo, cepat dan lambatnya ucapan. 1. Susunlah kalimat pendek dan ucapkan, misalnya, siapa bilang itu tidak bisa, dilakukan. 2. Ucapkan kalimat tersebut dan ketika mengucapkan kata dilakukan, ucapkan dengan cara dieja per suku kata. 3. Lakukan latihan dengan kalimat yang lain dan tentukan kata yang akan dieja. Baik anak-anak, demikian tadi materi seni teater yang dapat Bapak sampaikan. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah pemeran sebagai elemen penting dalam sebuah pementasan seharusnya dapat menguasai tubuh, emosi, dan intelektualnya. Penguasaan tubuh sangat erat dengan olah tubuh, yaitu bagaimana cara mendayagunakan organ tubuh untuk mencapai kekuatan, kelenturan, ketahanan, dan keterampilan tubuh, sehingga mampu menciptakan setiap gerak yang dibutuhkan dalam pementasan. Penguasaan suara adalah unsur yang sangat penting dalam berteater. Vokal yang baik dapat mengekspresikan karakter tokoh yang dimainkan. Jenis suara setiap orang berbeda-beda, tetapi di dalam teater dituntut untuk bisa menirukan sesuai tokoh yang diperankan. Demikian anak-anak semua materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kalian, dan insya Allah nanti ketika tatap muka kita akan praktekkan materi-materi yang tadi Bapak sampaikan. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.